Part 33 Kecemburuan. Manik mata kami saling menatap. Aku merasakan atmosfer sekitar menjadi tak nyaman. Pak Rahul menatapku dengan datar. Apa yang coba Bapak rencanakan? Sebelumnya Ana pikir, kita tidak ada masalah sampai Bapak mencoba mengancam Ana. Saya tidak mengancam kamu. Aku mengerutkan kening, merasa tak terima dengan apa yang sudah Pak Rahul katakan. Lantas, jika tidak mengancam apa namanya? Mencoba bertanya baik-baik? Tidak. Bapak jelas saja tengah mengancam Ana, jelasku. Orang bodoh juga paham, jika beliau tengah mengancam, mencoba memojokkanku. Pak Rahul terlihat tertawa, membuat aku mengerutkan kening tidak mengerti. Kenapa Bapak tertawa? Ana pikir tidak ada hal lucu yang perlu diketawakan di sini. Pak Rahul menghela napas, dia mencondongkan kepalanya mendekat, membuatku memundurkan wajah dengan terheran. Tangannya yang berada di ping 6 angku, salah satunya beralih berada di atas puncak kepalaku menepuk dengan pelan gem 4S. Saya hanya bercanda. Jangan diambil serius. Bi bercanda. Mataku hampir lepas melotot merespon apa yang sudah beliau katakan. Bapak bahkan menakuti Ana sebelumnya, hampir lepas jantung Ana mendengarnya, protesku. Maaf, sejujurnya saya tidak ingin menggoda kamu. Tapi, saya merasa gem 4S ketika melihat respon kamu. Aku menghela napas. Mataku memutar, merasa kesal. Hampir saja jantungku copot, merasa takut jika seandainya Pak Rahul benar-benar mengatakannya dengan Mas Jaka. Aku tidak akan pernah siap menghadapi situasi yang tak pernah aku hadapi sebelumnya. Bapak tahu kan, bercanda Bapak membuat Ana hampir saja mati berdiri. Baiklah, saya minta maaf. Bibirku mengerucut ke depan. Aku berdecih, namun tersenyum tipis di akhir. Bapak ini, bisanya minta maaf, setelah menggoda Ana, balasku. Enak saja, saya tidak cuma bisa meminta maaf dengan kamu. Saya juga bisa membuat kamu ken 4 kan? Lupa kamu? Pipiku merona mendengarnya. Ku pukul D4 bidangnya pelan, Pak. Astaga. Pak Rahul hanya terkekeh mendengarku merona malu salah tingkah. Mungkin dia gem 4S. Responku. Aku langsung melepas tang 4-nya, dan berbalik bet 4N, Ana mau masak. Bapak lebih baik menunggu saja ketika masakan siap. Baiklah, saya tidak akan mengganggu kamu. Pak Rahul meninggalkanku yang berada di dapur. Aku menghela napas lega, setidaknya hubung 4N kami tak akan diungkapkan oleh beliau kepada Mas Jaka. Untung Bapak tidak bersikap seperti itu. Jika iya, sudah pasti Mas Jaka akan benar-benar menceraikan aku. Aku menghela napas dengan lega. Aku menggelengkan kepala, dan mengambil belanja yang sebelumnya aku biarkan, karena argumenku bersama Pak Rahul sebelumnya. Kegiatanku di siang hari adalah mengantar bekal Pak Rahul di ladang. Saat aku mengantarkan bekal rantang makananku, aku merasa tak nyaman ketika berjalan menuju ladang. Aku merasa matahari seperti sejengkal di atas kepalaku. Dalam perjalanan, aku mengeluh, merasakan panas. Aku sesekali menyeka keringatku, benar-benar panasnya serasa membakar kulitku. Ya Allah, panas sekali. Sepertinya memang akan kemarau. Beberapa langkah lagi, aku sampai ke ladang Pak Rahul. Saat aku sampai di gubuk, aku tidak melihat Pak Rahul di sana. Di mana beliau? Aku memutuskan menunggu saja beliau di dalam gubuk, sambil mempersiapkan makan untuknya. Tak lama setelah aku duduk,
ada seorang perempuan menghampiriku. Dia menyapaku, "Ana." Saat ku menoleh, ternyata perempuan itu adalah Tante Nandra. Respon pertama yang ku berikan adalah senyuman palsu. "Iya, seperti biasanya." "Tante Nandra." "Tante, kenapa ada di sini? Bukannya Tante pulang kemarin?" tanyaku basa-basi. Kenapa juga dia harus kembali lagi? Sudah syukur-syukur dia pergi, dan tak menjadi orang ketiga di antara aku dan Pak Rahul di rumah. Tahu-tahu dia kembali tiba-tiba seperti jelangkung. Tante Nandra langsung duduk di sebelahku, bergabung di gubuk sambil menatapku. "Iya, Tante cuma sebentar mampir perginya. Rencananya sih, Tante pikir mau kasih kejutan Mas Rahul dengan bawakan makanan dia di ladang. Malah ketemunya kamu." Nah, aku melirik ke tangannya. Ada bekal seperti yang aku bawa, rantang nasi. Wanita tua ini untuk apa juga membawakan nasi untuk Pak Rahul? Jelas-jelas setiap siang, aku yang memasakkan Pak Rahul. "Tante tidak perlu repot-repot. Ana setiap siang sudah mengantar makan siang untuk Bapak," jelasku dengan lembut. Iya, Tante sendiri juga tidak tahu. Mas Rahul sendiri semalam di telepon juga terdengar ingin sekali makan ikan kembung, makanya Tante pas kembali bawakan ikan kembung. Ikan kembung? Sial, aku merasa kalah start jika begini. Bapak bilang dengan Tante? Tidak sih. Cuma dari semalam telepon kami, seperti ingin makan ikan kembung. Nah, makanya Tante masakin deh ikan kembung buat mertua kamu, hehe. Semalam? Tunggu, semalam Pak Rahul ada denganku ketika kami berseng-enam ama melebur M4 Lem Hang 4T bersama. Lalu kenapa aku tidak tahu Pak Rahul menelpon wanita ini? Kenapa aku merasa tidak menyukainya? Semalam? Tanyaku coba mencari tahu. Iya, nah. Sebenarnya hampir pagi sih, Tante nelpon mertua kamu. Mungkin juga Mas Rahul belum tidur, atau tidak bisa tidur. Nah, ya udah di situ kami mengobrol cukup lama. Begitu rupanya. Tante Nandra tersenyum ke arahku. "Oh iya, kamu kapan berencana untuk hamil?" Aku hampir tersedak mendengarnya. Hamil? Iya, sepertinya Jaka juga sudah siap secara finansial, dan umurnya sudah cukup matang. Aku tersenyum tipis ke arah Tante Nandra. Ana sedih kasihnya sama Allah. Kalau Ana sendiri juga siap-siap aja, Tan. Cuma kan Mas Jaka sendiri masih sering keluar luar kota untuk berlayar. Jadinya, ya kami masih bersabar saja. Komunikasi tapi lancar kan? Iya. Cuma memang kendala utama di sinyal. Kalaupun Mas Jaka ada sinyal, pasti langsung mengirim pesan singkat atau telepon ke Ana. Jaka memang sangat menyayangi wanita pilihannya. Saya berdoa yang terbaik untuk kalian berdua. Sebaik-baiknya permasalahan rumah tangga yang nanti akan terjadi, gak memungkiri setiap rumah tangga akan ada godaannya. Nah, tapi kembali lagi ke kalian berdua, mau saling menggenggam erat untuk mengatasinya. Atau saling dorong menjauh, melepaskan genggaman tangan. Dek. Ucapan Tante Nandra membuatku tercubit. Aku terdiam tak berani menjawabnya. Saat keterdiamanku, Pak Rahul sudah tiba di gubuk dan dikejutkan oleh kedatangan Tante Nandra. Nandra, kagetnya. Tante Nandra menoleh dan tersenyum. Mas, sudah kembali? Kamu sudah kembali? Kenapa tidak mengatakan? Saya bisa menjemput kamu di bandara, Nan.
Mas pasti sudah lelah dengan pekerjaan Mas. Sudahlah, lagi pula saya sampai dengan selamat. Dan lihat, saya kembali Denvan membawa ikan kembung buat Mas, kata Tante Nandra dengan memperlihatkan rantang yang dia bawa. Pak Rahul terkekeh mendengarnya. Kamu yang memasaknya, Nan? Wanita itu mengangguk, iya. Habisnya semalam Mas Rahul juga selalu bicara mengenai ikan kembung. Ya saya pikir Mas Rahul sangat ingin makannya. Alhasil saya masakan ikan kembung dan membawa kembali. Wah, malah saya merepotkan kamu, Nan. Sejujurnya tidak perlu. Ana juga sudah membawakan makan siang juga untuk saya. Tante Nandra mengangguk, iya, saya tidak tahu, Mas. Tidak merasa direpotkan, santai saja, kayak sama siapa sendiri. Malah benar kalau lauk makan siang ada double, biar Mas Rahul semakin berisi saja. Candaan Tante Nandra. Sial, aku bagai obat nyamuk di gubuk ini. Pak Rahul sejak tadi hanya mengajak Tante Nandra untuk berbicara. Aku bagai figuran setelah dipikir kembali. Aku berdeham membuat keduanya menoleh padaku. Pak, lebih baik Bapak makan siang dulu. Takut nanti malah tidak sempat, selaku. Oh iya. Terima kasih Ana. Kalian ikut makan saja bersama. Lagian, makanan yang kalian bawa juga banyak. Aku dan Tante Nandra saling melihat. Tidak perlu Pak, Ana sudah makan. Ana hanya mengantar saja untuk Bapak. Loh kenapa? Tidak biasanya kamu makan dulu, nah. Ya sudah, kalau memang kamu sudah makan. Terima kasih, sudah mengantarkan makanan untuk saya. Aku tersenyum mendengar apa yang Pak Rahul katakan. Aku malas saja jika harus lama-lama dengan Tante Nandra. Mataku sakit melihatnya, dan merasa mual. Kamu mau langsung kembali, nah? Tanya Tante Nandra. Iya Tan. Ana masih ada kerjaan di rumah. Hati-hati, nah. Aku tersenyum, dan bangkit dari gubuk. Berpamitan dengan Pak Rahul, Pak, Ana pulang dulu. Oh iya, hati-hati kamu pulangnya. Iya Pak, Tante mari. Aku pergi menjauh dari gubuk, namun, saat aku akan berjalan menjauh pulang, aku kembali menoleh ke gubuk, melihat Tante Nandra masih di sana. Wanita itu betah sekali berada di sekitar Bapak. Tidak suka aku melihatnya, gumamku. Mataku membesar ketika melihat Tante Nandra mulai menyuapin Pak Rahul. Geram sekali rasanya. Aku meremas pakaian yang aku gunakan, melihat pemandangan yang tak mengenakan. Jujur, panas cuaca sekitar, tidak ada bandingannya dibanding panas yang menggelayar di tempatku. Aku tidak menyukainya. Lanjut part 34.